Baik teman-teman, kali ini kita mau membahas lebih mendalam mengenai noun ya teman-teman. Ini definisinya ya teman-teman. Noun is a word that names a person, a place, an animal, a thing, or an idea. Jadi noun ini digunakan untuk menamai kata benda ya teman-teman. Kata benda itu bisa apa? Bisa person, bisa orang, the sister, lawyer, classmate, Victoria, bisa juga tempat, ada Philippines, city, bedroom, school, bisa juga animal, ada dog, house, bill, turtle, cat, bird, bisa juga thing, pencil, pie, cellphone, plane, cloud, bisa juga idea, justice, freedom, love, century. Jadi ada 3 jenis ya teman-teman ini. Ada berdasarkan wujud, berdasarkan penamaan, dan juga berdasarkan jumlah. Kalau berdasarkan wujud apa? Ada concentrate noun, yakini noun yang dapat diindra oleh panca indera. Misalnya ada dog, ada pensil, ada Victoria, ada school, itu yang bisa diindra dengan panca indera. Setelah itu juga ada juga abstract noun, yakni noun yang tidak dapat diindra oleh panca indera. Misalnya apa? Misalnya freedom, love, justice, itu kan nggak bisa diindra pakai panca indera ya teman-teman. Lalu berdasarkan penamaan ada common noun, yaitu noun yang bersifat umum. Misalnya apa? Misalnya transportation, city, boy, girl. Lalu ada juga nomor 2 proper noun, yakni yang bersifat khusus, diawali dengan huruf kapital namun tidak pakai awalan e, en, ataupun the. Misalnya Damri atau Jakarta atau Pare, itu nggak pakai. Itu termasuk proper noun. Lalu yang ketiga ada collective noun. Collective noun ini yang bersifat kumpulan. Misalnya apa? Misalnya ada tim, ada grup, ada classmate, lalu ada juga material noun. Ya, ini noun yang berasal dari alam. Misalnya water, terus silver, gold, itu termasuk material noun. Lalu untuk 3 itu berdasarkan jumlah ya teman-teman. Yakini ada noun yang tidak bisa dihitung dan noun yang bisa dihitung, ya ini istilahnya uncountable noun ataupun countable noun. Yang noun yang tidak bisa dihitung, noun yang tidak bisa dihitung itu tidak dapat diawali dengan e atau en, karena e atau en itu nanti sifatnya berarti sebuah ya teman-teman. E atau en itu sifatnya sebuah. Lalu kalau yang countable noun itu dapat dihitung, nanti juga bisa menggunakan e atau en. Nah, hitungan itu nanti sifatnya ada yang singular maupun yang plural. Nah, ini singular and plural. Nouns can be either singular or plural depending on whether they refer to a single or more than one person, place, thing, or concept. Misalnya ini ya teman-teman,
ada one kamera, lalu ada juga two kamera. Nah, ini kan kameranya ada dua, jadi di belakang noun itu dikasih S. Lalu yang sebelahnya ada one cup, lalu ada three cup. Nah, kalau three cups ini dikasih S karena ini termasuk jamak ya teman-teman, atau plural. Lalu penggunaan ES di akhir yang di akhir sebuah singular noun that ends in S, SS, SH, CH, X, or Z to make it plural. Jadi untuk membuat akhiran kata dari singular menjadi plural, kalau akhiran katanya pakai ini, itu nanti jadinya agak berbeda ya teman-teman, agak berubah. Misalkan one box menjadi two boxes, karena ini kan jadinya ES. Lalu one bus jadi two buses, ini kan jadinya ES. Nah, ini juga ada aturan nomor 3. If a singular noun ends in Y and the letter before the Y is a consonant, change the ending to ES to make the noun plural. Oh, jadi ini ya teman-teman, misalnya ada one bunny menjadi two bunnies. Jadi yang akhirnya Z itu nanti jadinya IES. Kalau kata benda itu dari singular akan dipluralkan menjadi IES. Nah, ini juga penambahan ES untuk akhiran O agar bisa menjadi plural ya teman-teman. Misalkan ada ini satu gunung, one volcano menjadi two volcanoes. And then number 5, ada juga beberapa nouns yang tidak menggunakan modifikasi ya teman-teman. Ketika mereka menjadi plural, misalnya ada ini deer. Nah, ini nggak pakai S, jadi one deer menjadi two deer. Lalu ini juga ada irregular nouns. Ada one child menjadi two children. Jadi nggak ngikuti spesifik aturan yang tadi ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya gitu dulu tentang noun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.